Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Abbas. Jadi hari ini saya akan menjelaskan dua kasus, di mana kedua kasus tersebut secara garis besar membahas tentang permasalahan ekonomi yang terjadi. Jadi langsung saja, kasus pertama, uraikan solusi untuk mengatasi pemulihan ekonomi nasional regional di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, ditinjau dari sudut pandang mikroekonomi. Jadi, kita semua ketahui bahwa ekonomi sangat dipengaruhi oleh COVID-19 saat ini. Sehingga, pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang menghasilkan 3 kebijakan, yaitu pertama, meningkatkan konsumsi dalam negeri, di mana salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan semakin bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier efek yang signifikan. Yang kedua, peningkatan aktivitas dunia usaha. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Kemudian, kasus kedua adalah dalam sektor perekonomian di Indonesia. Teknisnya acap kali terjadi pada negara-negara berkembang di seluruh dunia. Terdapat beberapa permasalahan ekonomi mikro yang bersifat krusial. Problematika sektor mikroekonomi ini harus segera diredakan karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat yang secara umum menyangkut kestabilan perekonomian dalam negeri. Masalah ekonomi yang paling mendasar saat ini salah satunya adalah masalah pemerataan listrik. Indonesia sebagai negara kepulauan sudah sepantasnya memiliki berbagai daerah yang memiliki potensi wisata alam yang luar biasa. Namun sayangnya, dari sisi lain banyak beberapa titik yang tidak dapat menikmati akses pembangkit listrik, sehingga penerangan mereka pun tradisional. Tentu saja ini akan mempengaruhi juga dari akses telekomunikasi yang mengandalkan listrik dan sinyal, sehingga berdampak pada update informasi yang terbelakang. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah pertama, ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui program listrik PT PLN Persero. Kedua adalah pemerintah memberikan praelektrifikasi melalui pembagian lampu tenaga surya hemat energi, di mana program ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Ketiga adalah mengembangkan microgrid of grid. Cara ini digunakan pemerintah melalui usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2016. Dengan aturan ini, masyarakat yang tinggal di desa belum berkembang, terpencil, pulau terluar, atau perbatasan dapat dilistriki oleh badan usaha lain seperti badan usaha milik daerah, swasta, dan koperasi yang diberikan wilayah usaha tersendiri oleh pemerintah. Jadi, itulah penjelasan saya mengenai kedua kasus tersebut. Jika ada kesalahan, mohon maaf.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.